Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini subhanallah sejarah cerita yang paling apik. Subhanallah, banyak yang tidak tahu cerita ini. Ini ceritanya sahabat namanya At-Tufail bin Amir Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. At-Tufail bin Amir Ad-Dawsi itu dari kota namanya kota Tuhama. Dan dia itu pemimpin dan seorang besar dan dipercaya, dan ucapannya itu berlaku, dan dia itu ahli karam. Kalau ada tamu dia itu ikram dan memberi makan, minum, dan memberi pertolongan dan jamin dan menolong yang tidak mampu. Semua sifat-sifat kebaikan itu dia mempunyai, dan dia itu dicintai dengan semua masyarakat, semua kota-kotanya itu dia dipercaya dan dicintai. Ketika mendengar sejarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu ada persoalan di dalam dirinya. Dia itu kepingin tahu yang kebenaran itu mana, dan dia itu sudah mulai niat mau pergi menuju ke Mekah hanya untuk mengetahui sejarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi, karena ini sudah tersebar antara Muhammad sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama kufar Quraisy. Jalan At-Tufail bin Amir Ad-Dawsi sendiri pergi menuju ke Mekah, dan setelah menuju ke Mekah, waktu masuk ke Mekah itu dia itu orang terkenal, kayanya, ikramnya, kedudukannya, dan dipanggil sama yang besar-besar di kufar Quraisy. Wahai Tufail, sini. Dan subhanallah disambut sambutan yang baik, dan dikasih makanan, dan mulai cerita. Dia bilang, saya mendengar ada apa yang terjadi di Mekah. Dijawab, katanya di Mekah ini sekarang tidak ada keadaan yang tidak baik. Ada seorang namanya Muhammad, dia itu misahkan antara persaudaraan, antara abah sama anak, ibu sama anak, istri sama suaminya, misahkan. Dia itu mempunyai kata-kata yang seperti sihir. Dan kamu itu jangan dekati orang itu. Nah, ini Muhammad ini, kalau kamu dengar, kamu jauhilah, karena jangan sampai kamu itu terikat dengan ucapannya, dan ketika kamu kembali nanti kembali ke keluargamu, nanti pisah semua, pecah belah semua. Dan At-Tufail berkata, dia nyerita nih, ini ceritanya At-Tufail bin Amir. Dia bilang, terus itu cerita itu tambah sampai saya itu tambah takut sampai saya itu niat ngambil kapas itu nutupi kupingnya saya biar tidak dengar apapun dari kata-katanya Nabi SAW. Setelah itu dia itu cepat-cepat mau haji dan korban untuk patung-patungnya itu. Ketika dia itu muter tawaf di Ka'bah sekali, dua kali, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Ka'bah, dan Nabi SAW sedang sholat. Dia bicara dengan sisinya dia, dengan dirinya dia, ini ibadah, lain ibadahnya kita, tapi saya sangat salut dengan ibadah ini. Terus dia itu mulai lanjutkan tawafnya. Terus dia berkata dengan dirinya, Tufail, ente ini kok jadi orang bodoh? Kan ente itu ahli syair, tahu yang sihir. Masa takut masalah kayak gitu? Sampai ente naruh kapas di kupingnya antum gitu. Kamu kan sudah orang hur, kamu orang dewasa, sudah orang besar, tahu yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Pergi tempatnya Nabi SAW, tempatnya Muhammad SAW, dan bertanya, apa yang kamu itu mempunyai apa agamamu, dakwahnya itu apa? Kalau baik diterima, kalau tidak baik tinggalkan.
Terus mulai dibuka kapasnya itu. Dan mencari Nabi SAW tidak ada. Ditanya ke Nabi SAW di mana. Nabi SAW pergi ke Darul Arqam dan ditunjukkan sama Ali bin Abi Thalib tempatnya. Menuju Tufail bin Hamid Dosi, tempatnya Nabi SAW. Ya Muhammad, saya mendengar apa yang terjadi di Mekah. Dan semua itu berkata bahwa kamu itu misahkan antara saudara, persaudaraan, abah sama anak, istri sama suami, dan anak sama ibu. Dan kamu itu seperti, nah ini dianggap seperti syair atau tukang sihir. Apa yang kamu dakwahkan? Kasih tahu saya. Kalau itu kebaikan saya terima. Kalau tidak bukan kebaikan, saya tinggalkan kamu dengan aturanmu sendiri. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan Tufail sini atau Tufail ta'ala, dibacakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dibacakan surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dua surah ini Tufail bin Amir langsung wajahnya berubah, dan wallahi dia berkata, saya tidak pernah dengar kata-kata seindah kata-kata ini. Ini bukan kata-katanya manusia, ini betul-betul firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu Nabi SAW buka tangannya, ini tangannya, dan Tufail bin Amir Dausi naruh tangannya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, apa perintahanmu? Jawabannya Nabi SAW, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Setelah itu dia itu bersaksi, saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya Allah dan hambanya Allah. Dan dia masuk iman. Dan tidak pulang, tadi ada rencana mau pulang langsung, tapi tinggal di Mekah, sembunyi dari semua masyarakat. Setiap hari itu belajar agama Islam, tentang agama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ketika ada waktunya dia mau kembali, dia minta wasiat, ya Rasulullah, apa wasiatmu? Katanya, insya Allah nyebarkan agama pertamanya untuk keluargamu dan negaramu. Dan subhanallah, dia itu keluar dari Mekah menuju ke daerahnya, dan subhanallah diberi sama Allah, kan kalau pergi itu musafir itu malam itu gelap, tidak kelihatan perjalanan, dikasih sinar sama Allah Subhanahu wa ta'ala dari antara dua matanya ini, kayak subhanallah kayak lampu bisa ngelihat perjalanan itu sampai terang. Kalau ngangkat kepalanya itu lampunya itu, yani sinarnya itu sampai langit dari terangnya. Dan sudah dia jalan sampai sudah mendekat tempatnya kotanya, terus dia minta sama Allah, ya Allah, jadikan di lain tempat ini, biar saya itu jangan dikira saya itu karena saya itu ninggalkan patung itu dan merubah agama saya itu kena kualat gitu loh, seperti itu. Diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sinar itu dijadikan di tongkat. Kalau tongkatnya itu diangkat itu subhanallah seperti sinar seperti sinar yang sangat terang sekali. Dan dia itu jalan, dilihat subhanallah, kelihatan di jalanan karena sinarnya yang keras, yang kuat itu. Dan ketika dia itu masuk, besoknya pergi tempatnya abahnya. Wahai ayahku, kamu bukan dari darahnya saya sekarang. Kenapa waladi, kenapa anakku? Katanya misah antara saya sama kalian itu agama Islam. Katanya apa bedanya? Kamu muslim, saya muslim. Terus dia itu masuk Islam. Pergi tempatnya ibunya. Wahai ibuku, jauh, saya itu bukan anakmu. Kenapa anakku? Katanya misah saya antara saya sama kamu itu adalah agama Islam. Nah, bagaimana kamu kembali? Ya ikut masuk Islam juga. Setelah itu ibunya nurut masuk agama Islam. Dan setelah itu pergi tempatnya istrinya.
istrinya dibilang, sudah kita itu pisah. Kenapa? Misahkan saya sama antum itu karena agama Islam. Katanya jangan, saya mau hidup lama-lamanya sama dengan kamu. Dan kamu harus masuk agama Islam. Setelah itu istrinya, bagaimana? Kamu harus mandi. Di tempatnya daerah situ itu adalah patung-patung itu dikasih air semua, setiap hari dikasih air biar tidak haus, karena etikatnya itu, yakinnya masyarakat di situ kalau nyembah patung dikasih isi air sampai air itu murni putih, ini banyak. Disuruh mandi di sana, katanya kayak saya mandi di sana nanti patung itu melihat saya telanjang, saya tidak pakai baju atau kelihatan saya. Setelah itu bilang, Bahlul itu patung, tidak bisa lihat, tidak bisa bicara, mandi sana. Terus dia mandi, subhanallah, dan bersyahadat. Dan subhanallah, ini rahasia yang intinya. Kita itu kenal sama Tufail bin Amir ad-Dausi, tapi kita itu tidak viral Tufail bin Amir ad-Dausi, tapi yang viral itu sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia itu masuk agama Islam. Yang sebab memasukkan Abu Hurairah agama Islam itu adalah Tufail bin Amir ad-Dausi. Dari antara semua dan semua itu, ini Tufail itu pangkatnya lebih besar dari Abu Hurairah, karena dia itu sebab Abu Hurairah itu masuk agama Islam. Karena semua pahalanya Abu Hurairah ini mengelir tempatnya Tufail bin Amir ad-Dausi. Dan subhanallah, setelah itu tidak ada yang mereka itu mulai jauh sama Tufail, tidak nerima kata-katanya Tufail. Dan Tufail marah, emosi, pergi tempatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama Abu Hurairah. Terus dia berkata, ya Rasulullah, kabilah Daus, suku-suku Daus, hatinya tutup, sakit, sekarang sudah hatinya seperti batu. Doakanlah ya Rasulullah, biar hancur ya Rasulullah. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam angkat tangan. Tufail di hatinya, ya Allah, anak kecepatan masalah ini. Nanti sekarang ini bakal, karena doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bakal hancur semua ini. Ahl Daus, semua ini bakal hancur. Terus Nabi SAW mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan. Dan subhanallah, merintah Tufail kembali lagi berdakwah, dan berdakwah cara bijaksana dan cara kata-kata yang lembut. Dan subhanallah, dia usaha sampai lama, sampai Fatah, waktu perang Khandaq dan Khaybar, datang Tufail bin Amir ad-Dausi hijrah dari kotanya ke tempatnya Nabi SAW, membawa 80 romah, semua imannya full. Nabi SAW gembira tentang ada yang terjadi itu, dan subhanallah dikasih bagian dari harta yang pemerangan Khaybar dibagi. Dan subhanallah, dia itu ngikut sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, dan ngikut dengan Abu Bakar As-Siddiq, di tangan-tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Dan subhanallah, di Abu Bakar As-Siddiq ada masalah murtadin, yang dia itu yang tidak mau bayar zakat, dan yang sudah kembali lagi ke agama menyembah patung lagi, ganti agamanya Islam. Dan ada waktu mustahdi Ma'rakat Yamamah, yang Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku dia itu adalah nabi, pembohong, dan dia itu ikut merangi Ma'rakat Yarmuk. Dan ketika dia itu menuju ke Ma'rakat Yarmuk, dia mimpi, tidur dan bermimpi, dan bicara dengan sahabatnya, wahai sahabat, saya itu bermimpi. Apa bermimpi? Katanya, saya itu bermimpi, saya itu motong rambutnya saya itu jadi gundul. Dan kedua,
ada burung keluar dari mulut saya. Dan ketiga adalah wanita, dia memegang saya, dimasukkan saya itu di dalam perutnya. Dan banyak para sahabat itu adalah mimpian biasa, tidak ada terjemahnya gini. Terus dia berkata, tapi saya tahu apa artinya pemimpian ini. Katanya, yang pertama itu dia itu memotong rambutnya, artinya dia itu kepalanya dipotong di perangan Yarmouk itu. Yang kedua, burung keluar dari mulutnya itu artinya rohnya dia itu keluar. Yang ketiga, dia itu dimasukkan di dalam perutnya wanita, artinya dia itu dimasukkan di dalam kuburan. Terus dia berdoa, ya Allah, saya menginginkan saya itu bertemu dengan Nabi SAW dan saya mendapatkan syahadah fi sabilillah. Di Ma'rakah itu, subhanallah, dia itu sama anaknya Amru. Anaknya namanya Amru. Dia itu meninggal, dapat syahadat, dan anaknya itu tangannya itu kepotong, kena pedang, kepotong tangan. Dan anaknya itu Amru itu kembali di zamannya Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab mesti manggil makan, terus dia itu sembunyi jauh, tidak datang. Katanya Umar bin Khattab, wahai Amru, kenapa kamu tidak datang? Apakah kamu izin karena tanganmu itu sudah putus? Wallahi saya tidak bakal makan, kecuali kamu itu ngudek makanannya saya itu dengan tanganmu yang putus. Dan setelah itu saya makan makanannya itu. Subhanallah, itu mau biar tambah semangat dia. Dan setelah itu dia hadir juga pada satu pemarangan lagi, dan dia itu mendoa, ya Allah pertemukan aku dengan ayahku dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari ini. Diterima doanya sama Allah Subhanahu Wa Taala dan dia itu jatuh syahid di pemarangan itu. Rahimallah, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa, yang besar untuk At-Tufail bin Amir Ad-Dawsi adalah dia adalah syahid dan abahnya syahid. Wah, ini ceritanya subhanallah Tufail bin Amir Ad-Dawsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.